Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing, yakni Bapak Faisal Hakim MPDI, serta rekan-rekan yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul pesantren, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Quran Hadis. Langsung saja ke materi. Pengertian pesantren secara etimologi di situ juga diterangkan di PowerPoint-nya. Pesantren adalah gabungan dari pondok, pesantren adalah gabungan dari pondok dan pesantren. Pesantren itu biasanya disebut pondok pesantren, bisa dibilang pesantren saja gitu, bisa dibilang pondok pesantren. Pondok pesantren itu berasal dari dua kata pondok dan kata pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab al-funduk, yang artinya hotel atau tempat tinggal, tempat seperti asrama, itu funduk. Sedangkan pesantren berasal dari kata pe, santri, dan an. Awalan pe dan kata santri dan akhiran an. Pesantren berarti maknanya tempat santri itu. Jadi kalau pondok pesantren berarti asrama atau tempat bagi santri yang mempelajari ilmu agama pada seorang kiai atau syekh. Jadi itu pengertian pesantren. Sebenarnya banyak sekali pengertian pesantren menurut para ahli. Di antaranya ini menurut DRS Arifin, bahwa pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh serta diakui oleh masyarakat sekitar dengan sistem asrama, di mana menerima pendidikan agama melalui sistem pengajian atau madrasah yang sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dari kepemimpinan seorang kiai. Itu menurut DRS Arifin. Lanjut, sejarah atau histori singkat pesantren. Sebenarnya banyak sekali redaksi mengenai sejarah pesantren. Banyak sekali teori-teori mengenai pesantren, mengenai awal terbentuknya pesantren. Di sini saya hanya mencantumkan dua teori terbesar terbentuknya pesantren, yaitu yang pertama, teori bahwa pesantren itu berembrio dari tradisi torekoh pada zaman dahulu. Jadi pada zaman dahulu para ahli torekoh ketika mau mengajarkan atau mau mengijazahkan torekohnya itu biasanya ada semacam mujahadah gitu. Lah tempat mujahadahnya itu yang lama-kelamaan menjadi sebuah pesantren. Kalau pendapat kedua mengatakan bahwa pesantren itu asal usulnya itu dari budaya Hindu. Ini pendapat yang kedua. Karena pada zaman dahulu, itu juga dijelaskan di PPT itu, zaman dahulu itu zaman Hindu, sebelum Islam masuk ke Indonesia, sempat kaum Hindu itu mendirikan suatu tempat untuk mengkader para kader Hindu. Tempat itu akhirnya berevolusi menjadi sebuah pesantren. Lanjut, untuk topologi atau jenis pesantren, secara garis besar jenis pesantren ada dua. Ada pesantren salaf atau tradisional
ada pesantren kholaf atau modern. Kalau pesantren salaf, pesantren yang masih benar-benar salaf, masih benar-benar menggunakan metode-metode pendidikan yang kuno, seperti sorogan dan lain sebagainya. Kalau kholaf yang modern. Jadi perbedaannya banyak sekali sebenarnya. Di antaranya kalau pesantren salaf, sistem pembelajarannya itu menggunakan pembelajaran yang masih kuno dan tradisional. Kalau pesantren kholaf itu pembelajarannya sudah agak ke arah modern. Dan biasanya perbedaan yang paling menonjol yaitu kalau pesantren modern itu biasanya di dalamnya terdapat lembaga-lembaga pembelajaran formal seperti SMP, SMA, dan perkuliahan. Dan sebenarnya banyak sekali, cuma perbedaan yang paling menonjol itu, Lanjut, pengembangan pondok pesantren di era milenial. Pesantren menjadi salah satu faktor pendukung terbentuknya karakter baik suatu anak bangsa. Karena hanya di pesantren bekal agama yang paling komplit hanya ada di pesantren. Harapannya pesantren di era modern ini, pesantren lebih bisa mengeluarkan keluaran atau alumni yang dibutuhkan oleh pasar. Maksudnya yang dibutuhkan oleh masyarakat sumber dayanya. Maka dari itu biasanya pondok-pondok yang modern itu di dalamnya dibekali ilmu-ilmu umum juga. Dibekali dengan ilmu-ilmu umum seperti ilmu kejuruan, TIK, dan lain sebagainya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.